kelas 11 IPA SMA Metodis 5 Medan. Kita kali ini belajar teknik integral. Jadi memang beberapa teknik integral akan kita pelajari pada bab ini. Yang pertama akan kita pelajari adalah teknik substitusi. Nah, kamu sudah paham bahwa maksud dari kata substitusi adalah mengganti. Jadi pelajaran kita kali ini ketika menentukan integral tak tentu dari sebuah persoalan integral, maka kita akan mensubstitusi soal tersebut, kemudian mengubahnya menjadi soal yang baru, dan kemudian kita akan mendapatkan hasil integralnya nanti. Nah, secara khusus kita belajar yang paling sederhananya dulu, bentuk khusus AX tambah B pangkat NDX integralnya. Jadi ini bentuk linier AX tambah B. Memang yang akan kita pelajari kali ini pun dasarnya juga yang akan kita gunakan ketika menyelesaikan persoalan integral yang menggunakan teknik substitusi. Nah, tetapi nanti ada rumusan khusus untuk ini, meskipun sebenarnya saya sendiri tidak begitu suka dengan rumusan tersebut. Artinya apa? Apa yang kita pelajari sebagai konsep atau dasarnya yang akan berlanjut ke teknik substitusi lain tidak begitu rumit juga. Nah, jadi kita langsung ke contoh soal. Oke. Nah, integral dari 2x tambah 3 pangkat 8 dx. Nah, seperti ini. Nah, perhatikan bahwa ini bentuk AX tambah B. Nah, kemudian semuanya ini pangkat 8. Kalau kita pangkat 8 fungsi ini tentu akan sangat merepotkan. Belum lagi kita harus menggunakan segitiga Pascal untuk mencari koefisien-koefisien dari setiap sukunya atau binomium Newton. Nah, cara mengintegralkan persoalan ini adalah dengan teknik substitusi. Nah, maksudnya apa? Kita akan buat pemisalan. Jadi, misalkan U adalah 2x tambah 3. Nah, kemudian du per dx artinya turunan pertama dari yang kita misalkan ini adalah 2, atau cara menulisnya ini kan du sama dengan 2 dx seperti itu. Nah, kemudian atau dx sama dengan setengah du. Nah, saya bilang tadi kita akan mengganti soal. Jadi kita ganti ini dengan u. Jadi model soalnya jadi gini, u ini pangkat 8 tetap, dx juga kita ganti dengan setengah du. Oke, paham ya? Nah, jadi sekarang tadinya ini variabel yang kita gunakan di soal x, di sini pun dx, maka kita mengintegralkan fungsi ini terhadap x. Nah, sekarang variabel yang sudah ada menjadi u, dan kita pun mengintegralkannya terhadap du. Terhadap u maksud saya. Jadi atau kalau kita tulis ini setengah kali integral u pangkat 8 du. Oke. Hasilnya menjadi setengah kali integral u pangkat 8 1 per 8 tambah 1, begitu ya. Oke, begitu integral kemarinnya saya buat dulu tetap 8 tambah 1 tambah c. Setengah kali 1/9 U pangkat 9 tambah C, atau 1/2 kali 9, 18. Nah, sekarang kembalikan U-nya. Karena memang soal menginginkan dia menggunakan variabel X. U tadi apa? 2X tambah 3. Berarti 1/18 kali 2X tambah 3 pangkat 9 tambah C. Inilah jawabannya. Nah, meskipun sebenarnya akan saya perkenalkan cara cepat untuk menyelesaikannya, tapi saya mau kamu ketika mengerjakan soal nanti menggunakan metode ini saja. Ya, jadi supaya terbiasa di metode substitusi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Contoh kedua misalnya. Integral dari x kurang 5 pangkat 10 dx. Ini ya. Jadi kita misalkan U sama dengan X kurang 5.
Oke, du sama dengan du per dx. Oke, turunannya ini adalah 1. Oke, saya buat aja begini. Biasanya sih saya buat langsung du sama dengan sekian dx. Atau du per dx sama dengan 1. Berarti du sama dengan dx kali 1 dx. Nah, sekarang kita ganti soal. Integral ini sudah bisa kita ganti dengan u pangkat 10 dx. Yang ini harus semua diganti ya, kecuali yang ini pangkatnya. Oke. Jadi dx bisa kita ganti dengan du. Jadi akhirnya memang bisa kita integralkan. Karena apa? Variabel yang digunakan di sini adalah u. Nah, kemudian kita mengintegralkannya terhadap u juga. Jadi kalau sempat di sini bukan u, ya tentunya ini jadi konstanta kita anggap secara keseluruhan. Nah, sekarang kita integralkan menjadi 1 per 10 tambah 1. Kan begitu mengintegralkan? 11. U pangkat 10 tambah 1 tadi 11 tambah C. Hasilnya 1 per 11. U-nya kita ganti dengan X kurang 5 pangkat 11 tambah C. Jadi ujungnya harus tetap menggunakan variabel X. Kita kembalikan U yang sudah kita misalkan tadi. Paham sampai di sini? Kita masuk contoh berikutnya lagi. Integral dari akar 4 kurang 2x dx. Ini pun bentuk AX tambah B ya. Nah, kita ubah dulu sebentar soalnya menjadi integral 4 kurang 2x pangkat setengah dx. Lalu kita menggunakan pemisalan. Misalkan U adalah 4 kurang 2x. du adalah turunan dari 4 kan 0. Turunan dari min 2x adalah min 2, tapi pakai dx di sini ya. Jadi du sama dengan min 2 dx atau du per dx tadinya kan. Nah, supaya akhirnya kita peroleh dx sama dengan min setengah du. Min 2-nya pindah ke sini. Nah, sekarang kita ganti semua persoalan ini menjadi integral 4 kurang 2x ganti dengan u pangkat setengah dx kita ganti dengan kali min setengah du. Nah, di depan saja buat min setengahnya. Min setengah integral u pangkat setengah du. Hasilnya menjadi min setengah kali integral u pangkat setengah adalah 1 per setengah tambah 1, 3 per 2. U pangkat 3 per 2 tambah C. Oke, hasilnya menjadi min setengah. Ini 1 per 3 per 2 kan 2 per 3. Jadi min setengah kali 2 per 3. U-nya boleh kita ganti langsung 4 kurang 2x pangkat 3 per 2 tambah C. Ini coret-coret menjadi min sepertiga kali ini 4 kurang 2x pangkat 3 akar pangkat 2 tambah C. Kalau mau lebih sederhana boleh gini. Min sepertiga ini kan boleh kamu buat menjadi 4 kurang 2x pangkat 2 pangkat 1. Ini kan 2 tambah 1, 3. Betul ya? Di sifat eksponen waktu kelas 9. Menjadi min sepertiga kali ini ke sini coret, tinggal di sini 4 kurang 2x. Ini 1 jadi nggak boleh dicoret. Akar dari 4 kurang 2x tambah C. Saya pikir anak 11 IPA tidak terlalu sulit untuk ini. Ya, jadi tetapi memang untuk persoalan integral dari AX tambah B pangkat NDX cara cepatnya setelah diturunkan nanti proses untuk mendapatkan rumusnya ini sebenarnya langsung gini pun boleh. 1 per A kali N tambah 1 AX tambah B pangkat N tambah 1 tambah C. Ya tentu N tidak boleh sama dengan 1 ya. Min 1 maksud saya. Karena kalau sempat min 1 tambah 1 kan 0. Nggak boleh membagi 0. Jadi persoalan seperti tadi integral dari 2x tambah 3 pangkat misalnya 8 tadi ya. 2x tambah 3 pangkat 8 dx. Ini akhirnya menjadi 1 per A-nya 2 kali 8 tambah 1, 9. Lalu soalnya kan 2x tambah 3 pangkat 9 tambah C.
Hasilnya adalah 1/18 2x tambah 3 pangkat 9 tambah C. Itu tadi yang kita dapat ya, 1/18 kali 2x tambah 3 pangkat 9 tambah C. Yang ini tadi. Oke, sama ya. Jadi kalau ini persoalannya bisa kita ubah menjadi cara cepatnya, hasilnya menjadi 1/A-nya kan 1 kali, lalu pangkatnya kita tambah 1, 10 tambah 1, X kurang 5 kali 10 tambah 1 tambah C. Nah, kemudian 1/10 tambah 1 kan 11. 11 kali 1, 11. X kurang 5 pangkat 11 tambah C. Sama ya? Oke, sama. Nah, oke, kemudian kalau kita lihat soal yang ini tadi, ini. Oke, ubah dulu dia ke pangkat setengah. Ini jawabannya menjadi 1/, nah kemudian A-nya kan koefisien X. Ini kan 1/A kali N tambah 1. A-nya kan koefisien dari X, berarti 1/-2 kali pangkatnya tambah 1, setengah tambah 1. Tulis lagi fungsi yang diintegralkan, pangkatkan lagi dengan setengah tambah 1, ini tambah C. Lalu kita rapikan, minus 1 per minusnya di atas saja kita buat. Setengah tambah 1 kan 3/2. 3/2 kali 2 kan 3. 4 kurang 2x pangkat setengah tambah 3/2 kan setengah tambah 2/2. Artinya setengah tambah 3/2. Pangkat 3/2 tambah C. Ini kan tadi sebelum disederhanakan min sepertiga, 4 kurang 2x, 4 kurang 2x pangkat 3/2, pangkat 3/2 tambah C. Nah, saya pun sebenarnya, saya pun sebenarnya tidak akan melarang kamu menggunakan ini, tetapi alangkah pentingnya kamu mengetahui konsep menggunakan integral tak tentu dengan cara pemisahan begini, karena pertemuan besok di berikutnya kita akan menggunakan model begini untuk menyelesaikan persoalannya. Jadi saya minta nanti kamu menguasai bagian ini ya. Baik, cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Oh, ada yang lupa. Ketika nanti kamu ketemu soal integral dari AX tambah B pangkat minus 1 dx, hasil integralnya ini adalah, kalau ini pangkat minus 1 ya, 1/A kali logaritma natural AX tambah B tambah C. Jadi contohnya misalnya integral dari 2x tambah 3 pangkat minus 1 dx adalah 1/2 logaritma natural 2x tambah 3 tambah C. Oke, paham ya? Baik, cukup pertemuan kita kali ini. Selamat belajar, Tuhan memberkatimu.